Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dengan NIM 1517489, kelas Ilmu Pemerintahan 6C. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas UTS dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Langsung saja pada jawaban pertama, yaitu tentang definisi, ruang lingkup, dan asas keuangan negara. Secara definisi, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Adapun hal-hal yang diatur dalam keuangan negara yaitu seperti APBN, APBD, penerimaan negara, penerimaan daerah, pengeluaran negara, pengeluaran daerah, pendapatan negara, pendapatan daerah, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan. Kemudian secara rincinya dibahas dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ruang lingkup keuangan negara yang berisi: pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara. Keempat, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kelima, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kebijakan umum. Kemudian yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan dengan keterbukaan, profesional, dan bertanggung jawab. Adapun aturan pokok yang dimasukkan ke dalam asas-asas pengelolaan keuangan negara, asas tersebut adalah: pertama, asas tahunan. Asas tahunan yaitu memberikan persyaratan bagi anggaran secara tahunan dan harus dapat persetujuan DPR. Yang kedua, asas universalitas. Asas yang memberikan suatu batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Ketiga, asas kesatuan, yaitu asas yang mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Keempat, ada asas spesialitas, yaitu asas yang mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten. Yang kelima, ada asas akuntabilitas, yang dimana asas ini lebih berorientasi pada hasil. Keenam, ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara harus dipegang oleh orang-orang yang profesional. Ketujuh, ada asas proporsionalitas, yaitu pengelolaan anggaran dilaksanakan secara proporsional. Yang kedelapan, ada asas keterbukaan, yaitu dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, perhitungan anggaran. Kesembilan, sekaligus asas yang terakhir, yaitu asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kemudian, jawaban yang kedua yaitu tentang COVID-19. Dengan mewabahnya COVID-19 di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tentunya merupakan masalah yang serius dan harus segera diselesaikan secara bersama. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia sendiri terus mengeluarkan atau membuat berbagai kebijakan, yang salah satunya merelokasi anggaran dana desa dan dana pilkada tahun 2020. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah tepat, di mana keselamatan, kesehatan, kenyamanan masyarakat yang diutamakan. Dan diharapkan dengan direlokasikannya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan, digunakan secara akuntabel, transparansi, dan benar-benar digunakan untuk penanganan COVID-19 tersebut dan sesuai aturan yang ada. Dengan direlokasikannya anggaran dana desa, diharapkan juga dapat membantu pemerintah pusat dalam hal pengawasan, penanganan, dan pencegahan dini terkait COVID-19 tersebut.
dan ditambah lagi oleh warga yang mau mudik atau pulang kampung ke rumah dikhawatirkan membawa gejala atau virus COVID-19 ke tingkat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus cepat dan tanggap dan proaktif dalam penanganan guna menekan penyebaran COVID-19 di tingkat pedesaan. Terkait alokasi anggaran dana Pilkada tahun 2020, melihat pelaksanaan tersebut sudah resmi ditunda, yang akan kemudian dijadwalkan ulang oleh Mendagri beserta pihak yang berwenang lainnya. Melihat situasi tersebut, menurut saya pembahasan Pilkada 2020 bisa saja dibahas dalam pembahasan berikutnya. Namun urgensi kita sekarang yaitu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan wabah virus COVID-19 ini secara bersama. Semakin cepat penanganan COVID-19 di Indonesia, semakin cepat pula jadwal kepastian pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang akan dilaksanakan sebagaimana biasa dan mestinya. Toh dan mungkin di tengah wabah seperti ini kita mengadakan Pilkada. Menurut saya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan terlebih dahulu pada percepatan penanganan virus COVID-19 ini. Dan tentunya harus didukung oleh payung hukum yang jelas. Kemudian, demi menjaga kestabilan ekonomi, anggaran yang dialokasikan bukanlah anggaran seluruh kegiatan dari negara, namun ada anggaran-anggaran yang boleh dialokasikan, yaitu seperti anggaran dari kegiatan yang bukan prioritas, dana yang masih blokir, kegiatan yang dibatalkan, belanja barang yang tidak mendesak, kemudian belanja modal untuk bagian yang bukan prioritas dan belum memiliki perikatan. Oleh karena itu, anggaran-anggaran tersebut boleh dialokasikan kepada percepatan penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.